Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Anissa Ripatuldini dari kelas 11 TKJ 1 Industri. Kali ini saya akan membahas materi baru yaitu routing statis. Nah, di sini juga ada 9 materi yang saya akan bahas. Yang pertama, teori protokol, perroutean, pengenalan routing statis, implementasi konfigurasi statis routing, topologi 3 router, konfigurasi perroutean statis, topologi 4 router, konfigurasi routean statis, konfigurasi topologi VLAN, konfigurasi routean statis. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke pengertian routing ya, teman-teman. Nah, jadi routing itu apa sih? Routing itu adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, kita contohkan ya, analogikan routing itu di sini nih. Kita ini dulu ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mempraktekannya. Sini kita akan membuat sebuah PC ya. Ini PC A terletak di Bandung ke PC B ya teman-teman. Nah, PC B ini berada di Jakarta. Nah, jalur terbaik ya teman-teman. Jalur sini B. Nah, di sini misalkan router C ya teman-teman. Nah, ini router A, router B, router C ya. Router A, router B, router C. Nah, di mana router A mengarah ke Pangalengan, terus router B mengarah ke ini ya, ke Bandung. Nah, lalu router C mengarah ke Jakarta. Nah, lalu dia memiliki paket yang mengirimkan ke Jakarta. Apakah kita akan melalui Pangalengan? Sebetulnya sih bisa aja ya, ini ke arah Pangalengannya mana? Nanti mungkin bakalan muter itu jauh ya teman-teman. Nah, jauh, harus melewati beberapa kota untuk ke Jakarta. Nah, jadi kita mempunyai jalur yang paling dekat yaitu melalui router C ya. Nah, jadi kita melalui router C cepat ya, melalui C. Nah, routing ini dialah yang mengambil keputusan yang saya bisa gunakan untuk mengirimkan paket. Pertama, akan paket terkirim secara cepat dan efisien. Nah, lalu logikanya saja kita akan mengambil jalur ini ya. Bisa aja ke Pangalengan, tapi pasti akan jauh lagi, akan muter gitu ya teman-teman. Maka dari itu kita akan mengambil jalur terbaik yaitu melalui router C. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian routing ya teman-teman. Analogis sebuah routing. Kita naik aja. Untuk goal routing ya, tujuan yang pertama yaitu menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Nah, seperti tadi yang saya udah bilang ya, jalur tercepat ya. Sorry teman-teman. Nah, yang kedua yaitu menghubungkan beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global. Nah, routing juga bisa menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Nah, lalu yang ketiga yaitu menghindari kemacetan jaringan.
dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Nah, jadi tadi misalkan router C-nya itu down ya, atau ada gangguan. Nah, kita bisa pakai jalur alternatif ya. Kita menggunakan router A gitu ya. Ini A. Nah, yang kita hapus dulu. Nah, kita yang terakhir itu ada menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Nah, semisalkan tadi ya, di gambar yang tadi ada 3 rute ya. Nah, kita gambar dulu. Ini A ya teman-teman. Lalu ini router C. Nah, jalur utamanya tuh mati, otomatis akan pindah ke jalur A gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada protokol routing. Protokol routing di sini memiliki 3 protokol. Yang pertama static routing atau routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Nah, bayangin ya, static routing ini konfigurasi yang dikonfigurasikan secara manual oleh satu persatu. Kebayang misalkan kita memiliki 100 router atau bahkan 10 router aja ya, kita akan capek konfigurasinya secara manual satu persatu ya. Yang kedua adalah protokol memudahkan engineer, yaitu dynamic routing. Nah, kalau dynamic routing itu ya kebalikan dari static. Ini dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya. Kita akan bahas lagi secara detail ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita pengenalan saja ya. Nanti kita bahas yang mendalam. Nah, yang terakhir ada default routing. Nah, default routing sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway ya teman-teman. Default routing ya. Nah, kita itu tidak memiliki rute yang spesifik atau alamat yang ini ya. Default routing ini IP address-nya itu 0.0.0.0 ya. Itu kalau ada yang konfigurasi 0.0.0 itu nggak salah ya teman-teman, dimana itu konfigurasi default routing. Nah, itu rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengenalan yang pertama, itu static routing ya, yang terlebih dahulu. Nah, pada intinya static routing itu dikonfigurasi secara manual ya, lalu dynamic itu secara otomatis. Nah, lalu default routing itu default ya, udah bisa nanya 0.0.0 gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan routing static. Nah, static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam table routing router. Router akan mengikuti route yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Jadi intinya static routing ini adalah rute yang dikonfigurasikan secara manual. Nah, oke, kita masuk ke konfigurasinya atau pengenalannya, secara simulasinya seperti apa. Nah, di sini kita udah masuk ke Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Nah, contohnya di sini kita menggunakan router 2 dulu aja ya. Kita menggunakan routernya 2 aja.
Lalu di sini kita tambahkan PC. Dan yang terakhir kita hubungkan menggunakan kabel. Kita akan menghubungkannya. Ini menggunakan kabel ya, teman-teman. Nah, seperti yang kita kan ini kemarin ya, teman-teman. Studi kasusnya misalkan kita punya ruangan kelas, ruangan A. Kita kasih nama ini router 1, lalu ini router 1. Ini nah ini router 1. Nah, contohnya kita mempunyai dua status kasusnya, kita mempunyai dua ruangan atau sifatnya global ya. Jadi sifatnya router ini menghubungkan router yang berbeda. Oke, lanjut lagi ya. Nah, biasanya satu sekolah jaringannya itu sama, jadi kita akan menganalogikannya dua jaringan sekolah. Ada sekolah A dan sekolah B, di mana sekolah A dan sekolah B ini merupakan satu sekolah yang sama namun jenjangnya yang berbeda. Misalkan di sini ada SD, SD-nya bebas ya. Nah, ya. Nah, di sini SMP. Tapi karena dua gedung ini satu yayasan atau satu gedung yang nama sekolah yang sama, maka di sini diharuskannya terhubung antara PC 0 dan PC 1. Kita tidak bisa langsung menghubungkan saja ya, teman-teman. Nah, jadi kita beda untuk menghubungkan antar pilihan. Nah, kalau yang routing itu kita akan menambahkan IP next hop atau bisa disebut IP jalur. Nah, kita misalkan di sini kita tentukan untuk PC yaitu 172.16.10.6/24 ya. Oke. Titik 1. Nah, kita ingin ketahui, kita akan mengkonfigurasi itu harus yang ada namanya itu konfigurasi juga IP depart gateway. IP gateway ini merupakan yang konfigurasi yang ada pada routernya, itu tersendiri. Nah, lalu selanjutnya kita akan konfigurasi IP dengan menggunakan 172.16.10.2/24 ya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasinya ya, teman-teman. Nah, di sini juga sama 162.18.10.1/24 ya. Lalu yang di bawahnya juga 16.18.10.2/24. Nah, jadi ini di sini ya. Hal ini di sini ya, teman-teman. Nah, SD di sini memiliki IP yaitu untuk IP routernya itu 172.16.10.2/24 ya, teman-teman. Ini untuk IP PC-nya. Lalu untuk IP routernya itu 172.16.10.1/24 ya, teman-teman. Nah, di sini di router kedua IP gateway-nya yaitu 162.18.10.1/24 ya. Nah, untuk IP PC-nya yaitu 162.18.10.2. Nah, di mana konfigurasi IP yang dimana dikonfigurasikan sebetulnya dua ini ya.
kita konfigurasi routing atau antar router, kita menambahkan IP next home atau disebut juga dengan IP jalur. Nah, IP jalur ini untuk apa sih ya? Nah, misalkan sini 10.10.10.1/24 atau /30 juga. Nah, kenapa di sini harus ada IP next home atau juga dengan disebutkannya IP jalur? Nah, di sini diibaratkan sebuah jalan. Ketika memiliki alamat 172.16.10.2, lalu kita akan mengirim paket ke 162.18.10.2. Bagaimana caranya? Pasti kita di sini ke kantor tes. Di situ terjelas ada nama pengirimnya, lalu nama yang ditujunya itu siapa. Yang terakhir itu ada alamat atau jalan. Kita sebut aja jalan ya. Nah, jadi jalannya itu jalan mana? Ketika mau ping ke sini, maka kita akan jalur mana, jalan apa gitu. Nah, kita mau kirim paket dari SD ke SMP ya, teman-teman. Paket dari Bandung ke Yogyakarta, misalkan Bandung ke Jakarta ya. Di situ ada alamat rinci atau jalannya. Misalkan jalan Babakan Cianjur atau RT RW berapa gitu ya. Itu merupakan jalan yang biasanya diletakkan di pos atau di pos ya, supaya tukang paketnya itu tidak itu jalannya salah jalur ya, nggak salah rute. Nah, di sini juga sama teman-teman, pada routing juga diperlukan itu disebutkan dengan yang namanya itu IP next home atau IP jalur. Beda ya di sini ya. Kita memiliki 3 IP atau 3 alamat. Kita memiliki 3 IP. Yang pertama yaitu gateway atau menjadi pusat ketika IP dari jaringan luar ingin ping ke jaringan kita. Misalkan setiap PC itu memiliki IP yang berbeda. Nah, maka dari itu pusatnya itunya ada seperti kode pos, yaitu IP gateway ini. Lalu ada juga yang menyantumkan alamatnya atau jalannya, jalan yang ada dari destination atau IP address yang kita tuju, di mana alamat yaitu IP desktop atau IP jalur. Mungkin teman-teman ya sampai sini. Nah, jadi ingin ping dari sini ke sini, kita perlu menanyakan ke PC 1, tanya ke router, halo router, saya ingin mengirimkan sebuah paket ke alamat atau IP ke 162.18.10.2 ya. Jalannya jalan mana ya, aku harus lewat kemana atau rutenya yang mana ya. Maka dari router ini dia akan melihat sebelumnya atau informasi ini kita no aja lalu enter. Sebelumnya teman-teman sudah ini yaitu nah, cara melihat suatu jalur atau IP route atau IP itu melalui show IP route. Enter. Nah, di sini tuh terdapat tabel routing ya, teman-teman. Nah, di dalam switch itu disebut ARP table ya. Dalam router yaitu table routing. Di sini kenapa belum ada? Karena di sini belum ada IP atau belum konfigurasi apapun di routernya.
singkatnya PC1 bertanya ke router melihat IP table atau IP root, lalu dikirimkan ke router 2. Dari router 2 setelah itu melihat table routing juga atau do show IP-nya, lalu baru dia diarahkan ke PC1. Nah, lalu dia diarahkan ke alamat yang dituju. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman sudah oke. Kita selanjutnya akan belajar materi implementasi konfigurasi static routing ya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut saja, kita ke materi yang ketiga, itu konfigurasi static routing. Masuk lagi ke ini. Sebelumnya kita akan konfigurasi dulu di router 1 ya. Interface range G 0/1. Oke, enter, lalu kita enter. Kita langsung ke int 0/0 ya. Jadi di sini kita tidak langsung masukkan saja IP address ke arah PC dulu ya, teman-teman. Nah, itu 172.16.10.1 255.255.255.0 enter. Lalu alamat yang kedua yaitu IP jalur interface G/1, lalu IP address 10.10.10.1 255 enter. Nah, udah beres, lalu kita ke konfigurasi di router 2. Dino aja ya, langsung enable configure, langsung int no, lalu sorry teman-teman, lalu kita tambahkan IP address itu 10.10.10.2 255. Nah, setelah itu kita enter, lalu tambahkan interface 1/0/1, lalu enter, no shutdown, enter. Lalu kita tambahkan IP add 255.10.18.10.255.255.255.255. .6, sorry. Nah, di sini udah beres ya. Kita akan cek kabel routingnya, yaitu kita do show, karena kita udah mengkonfigurasinya. IP route. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, kita mengecek do show IP root ya. Di sini ada beberapa kode ya. Di sini C itu connected. Nah, lalu di sini ada L ini lokal ya. Nah, L ini jaringan lokal ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini itu 10.10.0 ya. Lalu di sini jaringan lokalnya ada dua, yaitu 10.2 dan 18 ya.
lokalnya itu ada dua, yang 10.10.10.2 dan ada 162.18.0 connected dan lokal juga. Nah, di sini teman-teman udah lanjut lagi. Nah, di sini udah beres untuk konfigurasi IP address-nya. Kita lihat di router 1 ya. Kita do show IP route. Route ya. Nah, di sini juga mestinya sama ya. Nah, di sini juga connected lokal ya, teman-teman. Connected lokal. Tapi di sini kita belum punya jalan. Bisa teman-teman lihat belum mempunyai jalur untuk arah ke 10.2. Nah, karena ke 162.62. Nah, karena di sini hanya baru ada router IP ya. Nah, di sini ya. Kita akan lalu kita tambahkan IP route. Kita IP route tambahkan IP-nya 162.18.10.6. Gunakan networknya itu 25.255.2. Nah, lalu kita tambahkan IP jalurnya itu, IP networknya itu 10.10.10.2. Nah, jadi ketika ingin kita IP route ya, di sini adalah route IP atau route IP 162.18.10.0 itu jalannya ke rutenya ke 10.10.2 ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman jika ingin ke 162 jalurnya itu ke 10.10.10.2 ya. Jadi kita enter. Nah, di sini udah ada static ya. Ini kan tadi connection terus lokal, langsung ini ada static. Nah, sini udah ada. Nah, ketika teman-teman ingin ke IP ke 10, di sini udah beres ya. Udah ada static, itu IP 10.10.2. Nah, selanjutnya kita ke router 2. Ke router 2 ya. Router 2. Kita sama ya kayak tadi ya teman-teman, 172.18.10. Kita samakan dengan yang tadi, cuman beda ininya doang. Nah, 10.255.2. Lalu ininya 10.10.10.1. Lalu do show sama ya kayak tadi juga, do show IP route. Enter. Oh sorry, ini aku typo ya.
sudah muncul statiknya. Nah, kalau kita mau ke 172.8 itu via 10.10.1. Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP. Selanjutnya kita akan memberikan IP pada PC kita. Kita langsung buka PC kita. Ya, PC ke 1 dan ke 0 itu kita IP. Kita pilih 172.16.10.2. Lalu ininya 25. Nah, di sini kita lihat dulu, coba. Betul. 162.18.10.2 ya. Lalu kita ganti ya. Oke, kita lihat ke kita IP INTB password. Sorry teman-teman, aku tipu. Nah, sini ada ya. Nah, aku salah ngasih ya. Jadi kita masuk ke interface di baru kita nih cara hapus IP ya. No IP add 162.18.10.2. Sebetulnya bisa juga menggunakan 10.2. Jadi nggak usah ya teman-teman. Jadi nggak usah ya teman-teman. Jadi sini kita akan ubah dulu gateway-nya 10.2. Itu. Jadi di sini kita ubah ya. Ini jadi titik 4, teman-teman. 162.18.10.4 ya, teman-teman. Lalu kita buka PC-nya. Langsung ininya 162.18.10.4. Lalu ininya yang berbeda ya. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi lebih statik. Kemudian kita lanjut ke topologi statik.
Nah, sini udah bisa. Lalu untuk departnya 162.18.10.2. Nah, kita lihat di PC ini ya. Nah, di sini belum dikasih depart gateway-nya ya. 172.16.10.1. Udah. Ketika sudah, kita coba ping antarkan paket ya. Kita akan kirim paket. Kita kirim paket dari PC 1 ke PC ini ya. Lalu kita di sini masih valid ya. Kita akan hapus sih dari ini. Dari si ini ke in progress selanjutnya kita akan membahas materi topologi 3 router. Nah, kita masuk lagi ke Cisco paket tracernya, lalu kita tambahkan lagi router. Nah, lalu jangan lupa pakai kabelnya ya teman-teman. Nah, dari router 2 ke router 3. Nah, lalu tambahkan lagi PC. Nah, di sini konsep konfigurasinya sama aja. Di sini kita dari sini ke sini ya. Oke. Nah, kita akan konfigurasi IP, kita kasih IP dulu. Nah, IP jalurnya kita buat networknya berbeda, kita 20/30 ya. Nah, kenapa menggunakan /30? Kalau menggunakan /24 itu kita menghambur IP ya teman-teman. Jadi di sini kita cukup menggunakan /30. Nah, karena ada 2 host yang bisa digunakan. Nah, di sini ada berapa ya? 192.16.10.1/24. Nah, 192.16.2. Nah, oke, kita rapikan dulu untuk jalurnya. Nah, ini untuk di sini. Nah, kita masuk ke router 3. Lalu kita ke CLI ya, kayak tadi kita pilih nol saja, enter. Lalu kita enable config. Lalu kita int. Lalu kita tambahkan IP address 20.20.20.2 255 sorry teman-teman, 255 252. Lalu setelah itu kita enter, kita int 0/1 enter IP
192 192 16 10.2 255 255.0. Oke, kita enter. Setelah itu kita konfigurasikan juga di G0/2 interface G0/2. Lalu tambahkan IP addressnya yaitu 20.20.1. Nah, 255 enter. Nah, udah beres ya. Kita akan konfigurasi IP address juga di sini. Kita ke desktop, kita IP connection. Nah, lalu kita akan konfigurasinya. Kita akan coba lihat. 192.1.10.2 ya. Di sini ternyata saya salah memasukkan. Kita akan titik 10.4 ya teman-teman. Nah, sini ya. 192.168.10.2. Nah, di sini udah. Kita ubah dulu. Kita ubah dulu ya, guys. Sini kita jadi ubah jadi 4, sini jadi 2. Nah, di sini udah beres. Kita akan melihat before afternya teman-teman. Ini beforenya sebelum dikonfigurasi routing ya. Kita buka lagi PC-nya, langsung masuk ke IP configuration. Ini udah. Oke, di sini udah. Kita ubah dulu. Di sini udah diubah ya. Ini 2, ini 4. Nah, di sini udah beres. Kita akan buktikan terlebih dahulu. Sebelum kita static routing, kita belum melihat before afternya ya teman-teman. Nah, ini beforenya sebelum di sini masih valid ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping akan berhasil atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini ping 19.1.10.4.
destination host and cable ya teman-teman. Yang tadi kan berhasil tuh. Ini tidak berhasil. Karena dia tidak menemukan rute mengarah IP ke 192.16.10.4. Nah, oke. Mungkin segitu untuk topologi 3 router. Selanjutnya kita akan konfigurasi perutan statis. Perutan statik ya. Bagaimana sih kita akan kita masuk lagi ya ke sini. Nah, oke. Untuk jalurnya bagaimana? Jalurnya tetap ya teman-teman. Selain itu, untuk di router 1 kita akan mendaftarkan IP router ke router 2 dan router 3 ini. Kenapa? Dia mungkin tidak mengenal gitu, atau tidak mengetahui jalur kedua dan IP alamatnya. Jadi di sini adalah kalau di router 1 ada dua hal yang harus dikonfigurasi. Kita masuk saja. Langsung saja kita enable completely, langsung IP route 20.20.255.255.255.255. Nah, kemana ini arahnya jalurnya? Nah, sebelum ke IP address yang sini ya, kita harus ini dulu ini belum ada daftar ke router 2 ataupun ke router 3. Maka dari situ kita harus memasukkan IP network. Selanjutnya kita masukkan gateway-nya, yaitu mau sebanyak apapun router di sini, yaitu kita akan 10.2 ya. Nah, di sini kita config 5 router ya misalnya. Terus di next hop-nya atau rutenya tetap menggunakan IP gateway yang di sini ya, atau IP router yang di sampingnya atau di sebelahnya ya teman-teman. Jadi dia hanya mendaftarkan IP-nya. Nah, IP root tetangganya. Nah, kita tetap di sini memasukkan 10.10.10.2 ya teman-teman. 10.10.2. Enter. Lalu kita akan mendaftarkan IP yang ada di sini lah. Kita masukin lagi ya, IP route 10.10.10. Masukkan lagi subnet max-nya yaitu 255.255.255.252. Nah, lalu masukkan lagi internetnya itu ya 10.10.2 ya, 10.10.10.2. Lalu kita do IP route. Nah, di sini kita sudah mendaftarkan ya di sini nih 20.20.0 ya untuk menuju ke 192 ya. Di sini udah ada 2 jalur yang udah saya tambahkan. Nah, lalu kita menambahkan jalur di router 2 ya teman-teman. Nah,
Nah, di router 2 kita perlu menambahkan IP root dari 192 titik. Kita tidak perlu menambahkan IP karena router 2 sudah ada IP-nya, jadi kita langsung saja ke do show root ya. Dia sudah memiliki Nah, kita lalu masukkan IP root 192.16.10. Lalu 255.255.255.6. Lalu ininya kita 20.20.20.2. Nah, sudah beres. Kita di router 2 hanya cukup mengkonfigurasi satu saja. Nah, lanjut di router 3 kita harus mengkonfigurasi dari router 1 ya. Nah, kita masuk ke router ini, langsung kita masukkan dulu IP dari router kedua, IP root 162.18.10, lalu dengan gateway-nya 255 lalu untuk ininya kita 1 kita enter. Oh sorry, ini aku salah ya. Itu 62.10. Sini pastinya aku tipe ya teman-teman, makanya salah. Nah, di sini ternyata saya yang tipe. Harusnya gini dan ini. Nah, sini sudah. Lalu kita kan mengecek ya teman-teman. Mengeceknya yaitu do show IP root ya. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada. Sini sudah ada ya. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan lagi untuk router 2. Kita tambahkan ya, IP-nya itu IP root 10.10 255.255.255.252. Jalurnya jalur mana ya? Jalurnya menggunakan jalur 21. Baru selanjutnya kita bisa menambahkan IP root 172.16.10.6.
setelah itu ini pakai jalur yang 20 titik. Nah ini sudah beres ya, jadi teman-teman sebenarnya tidak usah bingung. Penting itu adalah konfigurasi penentuan jalur terbaik. Tetapi itu bisa dilihat secara cepat ya. Kita hanya perlu mendaftarkan ya ini. Lalu lewat mana jalurnya? Yang ini lewat ini ya. Kita perlu mendaftarkan network atau kita akan menambahkan dan menambahkan service berapa. Kita akan membahas materi topologi 4 router. Ya, di sini kita langsung saja masuk ke Cisco-nya ya. Lalu teman-teman di sini tambahkan router seperti ini ya. Kita simpan di sini. Tambahkan juga satu PC seperti ini juga. Kita simpan di sini. Kita samakan ya supaya sejajar, supaya kelihatannya rapi ya teman-teman. Nah, teman-teman kita langsung bisa mengerjakannya terlebih dahulu agar lebih paham mengenai ini ya, menggunakan kabel. Oke. Nah teman-teman bisa skip dulu dan bisa dikerjakan secara mandiri. Nah jika sudah, maka teman-teman bisa mengikuti step by step. Kalau berhasil ya teman-teman, selamat ya, sudah paham mengerti mengenai konfigurasi static routing. Kalau masih ada yang gagal ya, gak apa-apa, kita akan coba lagi. Teman-teman bisa mengikuti step by step langkah konfigurasinya ya teman-teman. Nah kita masuk ke, kita akan menentukan lagi IP-nya. Nah, untuk IP jalurnya di sini misalkan 30 ya. Nah, di sini ya untuk jalurnya kita menggunakan 30.30.30.30.1/30 ya teman-teman. Nah di sini ini udah ya, lalu kita ketikkan lagi 30.30.30.2/24 ya. Kenapa 24? Karena saya mengikuti videonya ya. Jadi kita gini ya caranya. Lalu di sini IP gateway-nya saya menggunakan 192.168.1.1 saja ya, /24. Nah, lalu di sini 192.168.1.2/24 ya. Oke, kita akan merapihkannya supaya rapih ya. Kita rapihkan dulu ya teman-teman. Nah, kita rapihkan seperti gini. Nah, kita akan menyiapkan terlebih dahulu topologinya ya. Di sini kita akan konfigurasi IP di sini nih ya. Ya, kita coba agak jauhin dulu ya supaya kelihatannya itu gak ini ya, gak berantakan gitu. Cukup ya. Untuk ininya di sini. Ini juga di sini supaya rapih kelihatannya teman-teman. Dimulai dari router 2 ya. Kita konfigurasi nasut dan lain
langsung saja kita ke enable ya, langsung config, langsung interface /2 enter, no shutdown ya, no sh, enter. Lalu tambahkan IP address ya, IP jalurnya itu IP address 30.30.30.1. Untuk itunya seperti yang kayak tadi ya, sorry. Terus kita tambahkan 255 seperti tadi ya, 255 titik 252 ya. Lalu setelah itu kita enter. Ya, sudah mengetikkan untuk di router 4 ya, ini teh. Ini router 4. Nah, ini di router yang terakhir saya sudah mengetikkan tadi enable, terus config t, langsung int g0/0, langsung no shutdown. Setelah itu saya masukkan IP address-nya ya, langsung int lagi g0/1, no shutdown. Nah, lalu kita close saja. Langsung kita masuk ke PC-nya ya, langsung ke IV, langsung 1.9. Satu 168.1.2. Nah, kita coba lihat. Nah, oke. Nah, mungkin cukup segini saja untuk topologi 4 router ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan konfigurasi router statis ya. Selanjutnya kita akan membahas konfigurasi router statik, preutan ya, ini teh, preutan statis ya. Oke, kita akan mengkonfigurasi di router 3 ya. Teman-teman pasti bakalan ping terus menerus ya menggunakan kalau di statik ini ya. Oke, di router keempat ya teman-teman. Ini udah ya, ini udah diubah jadi router 4 ya tuh. Oke, lalu di sini kita udah mengkonfigurasi semuanya ya. Nah, kita tinggal menambahkan ya. Kita akan mengkonfigurasinya di router satunya dulu. Kita menambahkan IP jalurnya ya. Kita ke sini ya. Enable config ya. IP route ya, IP route 30 titik 0 255 255 252 ya. Sorry ya, sini saya belum memasukkan gateway-nya ya. Jadi di sini 10.10.10.2. Nah, di sini udah bisa karena tadi saya belum memasukkan gateway-nya ya. Sekarang sudah bisa. Nah, kita daftarkan IP dari PC ini ya, IP route 1
192.168.1.0 255.255.255.0. Lalu mengarah IP jalurnya itu ke 10.10.10.2. Oke. Nah, oke, kita close saja. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasinya di router yang kedua. Kita enter. Nah, kita akan mengkonfigurasi IP route juga, soalnya belum terdaftar ya di sini. Enable config, lalu IP route 30.30.30 ya. Titik 0 255 ya. Ini buat subnet max-nya. Seperti biasa ya, teman-teman. 252. Nah, lalu ininya 20.20.20.2. Nah, oke, di sini sudah beres. Kita enter. Kita akan menambahkan IP address dari mana ya? Bentar. PC ini ya, PC 3 ini. Oke, tunggu. 192.168.1.0 ya. Lalu enter. Sorry ya. Oh, ternyata saya typo ya, teman-teman. Ke-8-nya nggak kemasukin. Oh, internet gateway-nya lupa. Kita menggunakan 20.2. Sorry. Nah, sini saya tuh typo ya, IP route ya, teman-teman ini. Oke, kita enter. Nah, baru bisa ya, teman-teman. Nah, oke, setelah router 2 selesai, kita ke router 3 ya. Di sini tidak perlu menambahkan 30.0 ya, teman-teman, karena di sini pasti udah ada. Kita langsung saja IP, masukkan alamat IP ya, route IP PC 3 ya, teman-teman. 192.168.1.0 255.255.255.255.0 ya. Dan IP jalurnya itu ke 30.30.30.2 ya. Lalu kita enter. Nah, kita sudah. Nah, ini udah ya untuk di router 3, dan yang terakhir ini untuk di router 4, yaitu memasukkan 2 alamat IP ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama itu untuk arah jalur 1, yang kedua itu arah jalur ke router 2, dan yang ketiga itu 4 itu untuk alamat IP address yang kita akan daftarkan dari setiap PC-nya. Nah, kita seperti biasa ya, kami di ini IP route 10.10.10.0. Seperti biasa subnet max-nya itu ya 255 255 ya, teman-teman. Lalu ininya ke 30.30.30.2
30, sorry nih saya tulis sedikit, 30.1. Nah, ini untuk IP root yang kedua, itu IP root 2 20.0 seperti biasa. Sorry teman-teman, karena ini saya belum memasukkan gateway-nya. 30.30.30.1. Jadi tadi ini ada perintah yang muncul itu incomplete comment ya, berarti itu salah komennya, kurang. Lalu kita daftarkan pula alamat IP-nya, IP root 172.6 10.10.0 255.255.255.0. Untuk alamatnya tetap ya 30.30.30.1. Lalu satu lagi yaitu IP rootnya 162.18.10.0 255.255.255.0 30.30 1. Nah, sudah selesai dalam konfigurasi static routing ya teman-teman. Di sini kita akan coba kirimkan paket dari PC 0 ke PC 3 ya. Kita akan mengirimkan dari PC ini ke PC ini. Sini kita ketik-ketik saja supaya sini pasti akan valid dulu. Nah, di sini kenapa valid? Kita coba ya, coba kirim ulang katanya. Kita gini ya, klik-klik, Kenapa valid ya teman-teman? Karena di sini sudah memasukkan IP gateway-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya belum memasukkan IP gateway. 1 9 kan kenapa ya tadi nggak bisa kirim pesan, karena saya belum mengisi internet gateway-nya. Cut dong, karena saya belum memasukkan IP gateway-nya. Di sini 192.168 192.168.1.1. Nah, coba kita akan kirim ping ya dari sorry teman-teman, ternyata saya salah, ini harusnya 172. Lalu ke command prompt
ping 172 16.10.2. Kok gini ya? Lanjut teman-teman, di sini tadi saya sudah mengirim pesan ya. Sini semuanya successful. Lalu teman-teman ke PC ini, ke desktop, langsung ke command prompt. Kita ping 192.16. Ternyata bisa ya teman-teman, aku tadi salah pilih. Segitu saja untuk konfigurasi parutan statis ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi topologi VLAN ya. Nah di sini mungkin teman-teman supaya tidak bingung ya, ada tahapan switch nih di sini nih. Kita buat dulu ya, kita inikan dulu switch. Ini kita tambahkan satu di sini. Nah, tambahkan visi ya, teman-teman, 2 atau 1 aja. Di sini saya memilih 1 aja. Oke. Setelah itu 2 aja ya, teman-teman, sini. Nah, lalu kita tambahkan IP. Kita tambahkan dulu kabel ya. Kita tambahkan dulu kabel dari PC ini ke PC ini. Nah, bisa guys. Lalu dari sini ke sini ya. Sini udah ada. Lalu tambahkan lagi dari router ya ke switch gitu. Gini. Kita sebelah sini coba supaya ke ini ya. Nah, kita coba konfigurasi IP di sini ya. Kita geser saja terlebih dahulu. Nah, di sini udah beres ya. Kita tinggal tentukan ini VLAN berapa. Kita tentukan VLAN 4. Kita spesifikasi VLAN 4, VLAN 5 aja.
Di sini punya IP-nya misalkan kita enter. Di sini punya IP-nya itu 44.44.1/24. Nah, untuk yang ini ya, yang VLAN 5, untuk VLAN 5-nya di sini titik 0 aja ya teman. Lalu VLAN 5-nya 55 sama, apa kita samakan saja dengan yang tadi ya. Nah, oke, lanjut ya. Ini untuk ini VLAN 5 ya. 5 no slash. Sorry ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja yang tadi ini. 0/24. 24. Oke, seperti ini kita simpan di sini ya. Kita rapikan di sini aja. Kita coba router ini ya. And configuration. Lalu kita coba int di 0/2.4. Nah, kita coba encapsulation do continue 4. Langsung kita tambahkan IP address-nya, IP address yaitu 444.1. Lalu kita tambahkan subnet max-nya itu .0. Kita enter. Kita coba int 0/2.5, lalu n to 5. Kita tambahkan IP Oke, kita exit. Kita lupa IP. Kita buang. Kita ketikkan VLAN 4. Untuk networknya 44.44.44.0. Lalu untuk default routernya 44.44.1.
Nah, untuk DNS servernya yaitu 8.8.8.8 ya. Enter. Nah, kita tambahkan untuk IP DHCP pool VLAN 5 ya. Di sini untuk networknya kita bisa ubah menjadi 555 ya teman-teman. Kita ubah. Sorry. Kita hapus saja yang itu. Nah, ini udah. Kayak tadi ya, subnet MAC itu 255.255.255.0 ya. Kita enter. Untuk defaultnya kita ganti juga. Nah, untuk default routernya ya sama, kita ganti aja 55.1 .2 sorry teman-teman, .2. Nah, untuk DNS servernya kita sama 8.8. Oke, sini kita close. Lalu kita buka ke switch. Lalu ke CLI. Kita coba enable. Konfigurasi tab. Kita coba VLAN 4, lalu name. Nah, oke, untuk VLAN 5 ya. VLAN 5, oke. Name VLAN 5. Nah, kita coba intfa 0/3, lalu enter, lalu switch port mode terang, lalu enter mode terang, lalu kita coba interface FA 0/1 switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 4 dan interface FA 0/2 switch port mode akses, lalu kayak tadi lagi ya teman-teman, switch port mode sorry teman-teman, tadi aku salah, harusnya AC ya, tab akses VLAN 5 seperti ini. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mungkin teman-teman segitu saja untuk konfigurasi perutan statis ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi topologi VLAN ya. Nah, di sini mungkin teman-teman supaya tidak bingung ya, ada tahapan switch nih di sini nih. Kita buat dulu ya, kita inikan dulu switch.
tambahkan 1 di sini. Nah, tambahkan visi ya teman-teman, 2 atau 1 aja. Di sini saya memilih 1 aja. Oke. Setelah itu 2 aja ya teman-teman sini. Nah, lalu kita tambahkan IP, kita tambahkan dulu kabel ya. Kita tambahkan dulu kabel dari PC ini ke PC ini. Nah, bisa guys. Lalu dari sini ke sini ya. Sini udah ada. Lalu tambahkan lagi dari router ya ke switch gitu. Gini. Kita sebelah sini coba supaya ke ini ya. Nah, kita coba konfigurasi IP di sini ya. Kita geser saja terlebih dahulu. Nah, di sini udah beres ya. Kita tinggal tentukan ini VLAN berapa. Kita tentukan VLAN 4. Kita spesifik VLAN 4, VLAN 5 aja. Di sini punya IP-nya misalkan kita enter. Di sini punya IP-nya itu 44.44.1/24. Nah, untuk yang ini, yang VLAN 5, untuk VLAN 5-nya di sini titik 0 aja ya teman-teman. Lalu VLAN 5-nya 55 sama apa, kita samakan saja dengan yang tadi ya. Untuk ini VLAN 5 ya, 55 no slash. Sorry ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja yang tadi ini. No slash 24. 24. Oke, seperti ini kita simpan di sini ya. Kita rapikan di sini aja. Kita coba router ini ya. And configuration. Lalu kita coba int 0/2.4. Nah, kita coba encapsulation do 4. Langsung kita tambahkan IP address-nya, IP address yaitu 44.1. Lalu kita tambahkan subnet max-nya itu .0. Kita
enter. Kita coba int 0/2.5, lalu n 5. Kita tambahkan IP. Oke, kita exit. Kita lupa IP. Kita pull. Kita ketikkan VLAN 4. Untuk networknya 44.44.44.0 lalu untuk default routernya 44.44.1. Nah, untuk DNS servernya yaitu 8.8.8.8 ya. Enter. Nah, kita tambahkan untuk IP DHCP pool VLAN 5 ya. Di sini untuk networknya kita bisa ubah menjadi 555 ya, teman-teman. Kita ubah. Sorry. Kita hapus aja yang itu. Nah, ini udah. Kayak tadi ya, subnet MAC itu 255.255.255.0 ya. Kita enter. Untuk defaultnya kita ganti juga. Nah, untuk default routernya ya sama, kita ganti aja 55.1. Titik 2, sorry teman-teman, titik 2. Nah, untuk DNS servernya kita sama 8.8. Oke, sini kita close. Lalu kita buka ke switch. Lalu ke CLI. Kita coba enable konfigurasi tab. Kita coba VLAN 4, lalu name 4. Nah, oke, untuk VLAN 5 ya. VLAN 5, oke. Name VLAN 5. Nah, kita coba intfa 0/3, lalu enter, lalu switch port mode terang, lalu enter mode terang, lalu kita coba interface FA 0/1 switch port, itu mode akses, lalu switch port akses VLAN 4 dan interface FA 0/2 switch port mode akses, lalu kayak tadi lagi ya teman-teman, switch port mode sorry teman-teman, tadi aku salah, harusnya AC ya. Tab akses VLAN 5 seperti ini. Oke, seperti ini. Kita
lanjut ke pembahasan yang terakhir. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu konfigurasi static routing. Langsung saja teman-teman bisa masuk ke PC ini, lalu kita ke desktop, ke IP, lalu kita ubah ke DHCP. Apakah dia mendapatkan IP DHCP atau tidak? Kita coba tunggu ya teman-teman. Nah, di sini ternyata ada. Ya, di sini muncul. Tuh. Kita coba yang PC ini ya. Sama caranya, kita ke DHCP. Nah, sama ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba sini udah masuk ya. Nah, kita coba ke router 1 ya. Ke CLI. Langsung. Oh, aduh, sorry. Type load. IP rootnya yaitu 44 0. Kita masukkan jalurnya. Kita enter. Nah, di sini kita coba kita rubah IP-nya. Di sini kita akan coba aja, rubah aja jadi enter. Oke. Jangan lupa kita di router 2 yang oh, ini kita coba di router 3 ya teman-teman. Enak, seperti biasa. Di sini IP root 4. Sorry teman-teman, aku tidak memasukkan 30 titik 2 lalu enter. Nah, oke, kita ubah ya ininya menjadi 55. Nah, kita coba ping ya ke apa, kita coba ya dari sini ke sini, hasilnya menjadi valid. Oke, kita coba dari
ke sini. Nah, successful ya teman-teman, udah successful. Itu untuk konfigurasi static routing. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas didengar oleh teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.